Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Mimpi timnas Indonesia untuk lolos ke babak final Piala Asia harus terhenti setelah pertandingan semalam babak semifinal Piala Asia U23. Timnas Indonesia U23 harus mengakui keunggulan dari Uzbekistan dengan skor 2-0. Bukan berarti kekalahan ini membuat kita menjadi terpuruk, membuat para pemain menjadi down. Untuk para pemain kita harus berkepala tegak ya, karena dengan tidak lolosnya kita ke babak final bukan berarti peluang kita untuk lolos ke Olimpiade itu telah hilang. Peluang kita untuk lolos ke Olimpiade ini tetap terbuka karena masih ada 2 kesempatan lagi ya, karena memang sebelumnya timnas Indonesia U23 ini peluang lolos untuk Olimpiade itu ada 3 skenario ya. Yang pertama, lolos ke babak final Piala Asia U23, yang kedua di perebutan tempat ketiga, dan yang terakhir yaitu playoff melawan negara dari Afrika itu Guinea ya. Nah, kesempatan pertama kita gagal, kita masih ada 2 kesempatan lagi. Mudah-mudahan di kesempatan yang kedua ini, perebutan ketiga melawan Irak nanti, kita bisa bermain all out ya, kita bisa menghasilkan nanti hasil yang positif, yaitu kemenangan untuk lolos ke Olimpiade sebagai peringkat ketiga Piala Asia U23. Dari jalannya pertandingan yang memang terlihat jelas ya, kita memang kalah kualitas dari Uzbekistan, karena kita tahu sendiri bahwa negara Uzbekistan ini di kelompok umur mereka sangat matang. Di usia 17, usia 20, sekarang usia 23, mereka benar-benar kualitasnya jauh di atas negara-negara Asia lainnya gitu. Karena mereka di Piala Asia 20 menjadi juara, di Piala Asia U23 juga mereka pernah juara, dan di edisi sebelumnya juga mereka hampir juara ya sebagai runner up, dan kemungkinan mereka juga di edisi kali ini kembali difavoritkan untuk menjadi juara gitu setelah berhasil lolos ke babak final. Dari starting line up secara formasi memang tidak berubah ya. Pelatih Sintayong tetap menggunakan pakem 3-4-3, dan akhirnya untuk mengisi kekosongan dari Rafael Struijk, pelatih Sintayong memilih Ramadhan Sananta untuk menjadi striker atau target man di depan. Yang sebelumnya memang menjadi pertanyaan besar siapa yang akan menjadi pengganti Rafael Struijk nanti, ternyata penggantinya adalah Ramadhan Sananta. Dari jalannya pertandingan memang jelas terlihat para pemain kita ini benar-benar tidak bisa menguasai bola, terlihat gugup. Kita tahu kualitas dari Ivar Jenner dan Nathan Cho di pertandingan sebelumnya itu sangat luar biasa, tetapi di pertandingan semalam mereka terlihat gugup. Mereka sama sekali tidak bisa benar-benar menyuplai bola, membagi bola, dan lini tengah kita benar-benar kalah ya. Nah, ketika saya melihat starting line up dari Uzbekistan, justru saya sangat kaget ya ketika melihat lini tengah mereka. Mereka mencadangkan kapten utama mereka ya, Jalolidinov, nomor punggung 10. Tetapi mereka menggunakan 3 pemain tengah, yaitu Buriev, Rahmon Aliyev, dan Faizul Ayub. 3 pemain tengah ini benar-benar sangat luar biasa. Pressing mereka sangat bagus, first touch mereka juga sangat bagus, dan ketika duel udara pun mereka selalu memenangkan. Dan ketika pemain Indonesia memenangkan duel udara, second ball mereka juga dimenangkan oleh mereka. Itu benar-benar kesulitan bagi kita untuk mengembangkan permainan. Walaupun di akhir babak pertama, di 10 menit akhir babak pertama, kita sempat agak menguasai bola, tetapi ketika bola berada di kotak 16 lawan, lini serang kita ini bingung ya, antara Marcelino, Witan Sulaiman, dan Ramadhan Sananta ini nggak connect gitu. Ketika permainan seperti melawan Yordania dan Korea, permainan 1-2 antara Marcelino, Witan itu tidak terlihat di pertandingan semalam, karena benar-benar transisi menyerang ke bertahan dari pemain Uzbekistan ini sangat-sangat bagus, karena dengan kematangan mereka ada beberapa memang bermain di Liga Eropa, dan
mereka pun bermain di Liga Eropa pun benar-benar selalu dipakai gitu, tidak sebagai cadangan ataupun tidak di kasta keduanya di klub tersebut. Dan terlihat dari statistik, penguasaan bola mereka mencapai 62%, sedangkan kita hanya mencapai 38%. Dan dari shoot pun mereka berhasil melesakkan 25 tendangan. Ini statistik menurut SofaScore ya, saya lihat. Mereka berhasil melesakkan 25 tendangan dan 5 on target, sedangkan kita hanya 1 tendangan dan 0 on target. Dan beruntung sebenarnya kita tidak kebobolan banyak. Uzbekistan ini ada sekitar, saya mencatat 5-6 kali yang mereka terkena misar gawang. Dan ya ini bukan, saya tidak menyalahkan Hernando Ari bermain jelek ya, tetapi positioning dia ini kurang tepat gitu. Setiap kali Uzbekistan melesakkan tendangan, positioning dari Hernando Ari ini selalu kurang tepat. Tetapi ya itulah, karena sebelumnya diprediksi bahwa Uzbekistan ini benar-benar sangat superior, ya terlihat jelas di pertandingan semalam. Tetapi saya apresiasi untuk semua pemain, pelatih, beserta staf kita selaku masyarakat Indonesia, selaku pendukung timnas Indonesia. Apresiasi atas perjuangannya sampai di titik ini pun, di babak semifinal ini sangat-sangat luar biasa, benar-benar sangat miracle banget ya, di luar dugaan, mengalahkan negara-negara kuat gitu. Dan untuk netizen, mohon jangan ada narasi-narasi negatif ya, ketika kita kalah kita dihujat gitu. Ketika kita kalah langsung banyak muncul hashtag stay out. Nah ini benar-benar jangan sampai terjadi seperti itu ya, karena ya kita udah sampai di babak semifinal pun kita udah ajaib banget gitu ya, udah benar-benar mengalahkan negara besar gitu. Dan di perebutan tempat ketiga nanti mudah-mudahan para pemain segera move on, sama halnya ketika kita kalah melawan Qatar dan ketika melawan Australia kita berhasil mengembalikan mental kita. Mudah-mudahan ketika nanti melawan Irak pada hari Kamis nanti mental para pemain kembali tenang ya. Namun juga kita ada kehilangan pemain, yaitu Rizky Ridho karena terkena kartu merah. Memang kalau kita melihat kinerja wasit, ya memang ada beberapa keputusan wasit yang mungkin kurang tepat ya, tetapi ya kita juga tidak bisa sepenuhnya menyalahkan wasit, karena dari secara permainan pun kita sangat kalah kualitas gitu. Karena kita benar-benar tidak bisa menguasai bola. Ketika Ramadan Sananta dipasang sebagai target man, ketika kita tidak menguasai bola, lini tengah kita tidak jalan, itu sangat sulit sekali kita mengalirkan bola untuk menyuplai bola kepada Ramadan Sananta. Perbedaannya dengan Rafael Strik yang selalu bisa melakukan pressing, menjemput bola. Sampai-sampai kan semalam Marcelino Ferdinand pun ikut turun ke bawah. Ya itu tadi, sebelumnya memang di konten sebelumnya saya menjelaskan bahwa kita harus waspada dengan permainan Uzbekistan ini yang selalu memprovokasi dan selalu memancing emosi lawan ya. Dan benar saja, Marcelo Ferdinand bermain kasar semalam. Dia sudah memang terpancing emosinya ya ketika kita kalah. Dan kita benar-benar down itu ketika kita mencetak gol, kita dianulir, dan setelah itu beberapa menit besar kita kebobolan. Nah, di situ mental kita down. Ditambah lagi dengan kartu merahnya Rizky Ridho. Ditambah lagi dengan masuknya kapten utama mereka, gelandang nomor 10, Jalolidinov. Wah, itu serangan-serangan dari Uzbekistan benar-benar sangat luar biasa. Shoot mereka dari luar kotak penalti ini benar-benar akurat ya. Para pemain kita tidak bisa menutup dan selalu memberikan ruang tembak kepada mereka. Jadi memang kita kalah kualitas, tetapi dengan kekalahan ini menurut saya ini sangat penting ya, supaya para pemain kita berkaca dan belajar bahwa memang benar Uzbekistan ini superior, tetapi setelah kekalahan ini para pemain bisa belajar ketika suatu saat nanti bertemu dengan Uzbekistan ataupun bertemu dengan negara-negara yang tipenya sama seperti Uzbekistan, mereka bisa mengingat bahwa oh, kita harus bisa keluar dari tekanan.
ketika nanti para pemain U23 ini beranjak ke senior juga seperti halnya begitu ya, kita harus belajar dari pertandingan ini. Sekali lagi untuk para pemain saya apresiasi setinggi-tingginya karena mencapai babak semifinal ini udah sangat luar biasa banget ya. Tetap semangat kepada para pemain dan kepada jajaran pelatih juga, terutama Shin Taeyong juga kita apresiasi, dan mudah-mudahan di perebutan tempat ketiga nanti para pemain ya bisa kembali mentalnya segera move on gitu, agar kita bisa lolos ke Olimpiade Paris nanti. Saya yakin kita bisa lolos ke babak ke Olimpiade Paris ya, walaupun tidak sebagai finalis, tetapi saya yakin ya kita bisa kok lolos ke Olimpiade Paris, entah itu perebutan ketiga melawan Irak nanti ataupun playoff nanti melawan Guinea ya. Tetapi ya kenapa harus nunggu lawan Guinea? Kita tuntaskan saja lawan Irak nanti. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.